Selamat malam semuanya. Bersyukur buat malam hari ini kesempatan yang diberikan untuk bisa sama-sama kumpul di sini melayani. Saya dan percaya bahwa kita kumpul malam hari ini bukan hanya sekedar karena udah lama ya pandemi gitu ya, tapi saya berharap kita semua bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mungkin kurangi ekonya saja Pak. Ekonya, iya. Oke. Puji Tuhan. Nah, ada satu hal dari tadi pujian ini berbicara tentang Tuhan memilih kita. Amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa kita ini dipilih Tuhan? Kita ini dipilih Tuhan. Oh, berarti ada yang nggak percaya juga dia dipilih Tuhan ya? Iya, aku bingung nih, aku dipilih atau enggak ya? Ini bukan seperti take me out ya? Ya milih gitu, saya nggak mau sama kamu gitu ya, enggak. Tapi bicara tentang pilihannya Tuhan, panggilan dan pilihan itu berbeda. Nah, Tuhan memilih kita. Bahkan ada satu ayat berkata dari dalam kandungan Tuhan sudah membentuk kita, ya kan? Amin. Percaya bahwa dari dalam kandungan Tuhan sudah membentuk kita. Amin. Sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang berpikir kalau dia lahir aku mau? Ada nggak yang pernah mengatur ya dalam hidupnya? Kalau aku lahir nanti aku di rumah istana seperti itu ya? Kok di sini aku lahir gitu? Nggak ada yang bisa menentukan, betul? Saya juga pernah mikir dulu, kok aku lahir di tengah keluarga pendeta gitu ya? Mendingan aku lahir di anak-anak jalanan gitu. Karena apa, bebas kemana-mana. Tapi Tuhan yang menentukan hidup kita. Jadi gak ada satupun orang yang bisa memilih, tetapi Tuhan yang pilih. Sama halnya dengan bangsa Israel. Tuhan yang memilih bangsa Israel menjadi milik kepunyaannya. Katakan amin. Makanya kalau dengar berita hari-hari ini bangsa Israel ditembak kayak manapun, gak pernah ada yang bisa menembus. Karena itu adalah pilihan Tuhan. Jadi kalau di sosial media gak usah ikut campur tentang Israel. Bagus doakan. Amin. Nah sekarang kita mau coba lihat, kalau Tuhan pilih bangsa Israel. Nah satu ayat di mana di Roma pasal 9. Di Roma pasal 9. Saya rindu sebenarnya baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang ke-11 saja dulu. Oke, baca ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu, oke kita baca bersama ya. 1, 2, 3 ya. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Lihat ayat ini baik-baik. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Jadi waktu Tuhan memilih itu nggak main-main, teman-teman. Katakan nggak main-main. Kenapa? Ini bukan bicara soal saudara dan saya hari ini, tapi ayat ini bicara tentang anaknya Ribka. Siapa anaknya? Siapa nama anak Ribka? Yang pimpin pujian katanya Ribka, nggak tahu siapa? Siapa? Esau dan Yakub, betul. Berarti itu calonnya Ribka. Enggak ya? Bercanda. Oke. Esau dan sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Lihat ini, sebelum mereka lahir, Tuhan sudah panggil Yakub yang akan menjadi meneruskan. Dia yang akan berkuasa, bahkan Esau menjadi hambanya Yakub. Bukan engkau lahir karena engkau ada di menjadi anak sulung, anak pertama, maka engkau yang harus menjadi penolong untuk keluargamu.
Bahkan kau mungkin anak yang terakhir bisa menjadi penyelamat di tengah-tengah keluargamu. Bukan karena orang bilang kamu pintar maka kamu akan menjadi penolong buat keluargamu. Tetapi waktu hidupmu dipanggil oleh Tuhan dan menerima panggilan Tuhan, maka disitulah engkau berfungsi sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan. Bisa mengerti? Banyak orang yang memaksakan dirinya, aku ini kan pelayan Tuhan. Belum tentu semua pelayan Tuhan itu dipanggil oleh Tuhan. Karena banyak pelayan Tuhan yang bikin malu di luar sana. Makanya banyak soal orang-orang suka di IG-nya, percuma pelayan. Jadi bentuk pelayananmu bukan bentuk panggilan Tuhan. Tapi waktu kau melayani, kau sadar bahwa kau dipanggil Tuhan. Amin. Jadi jangan salah konsep. Aku kan udah melayani om. Makanya saya akan buat satu kalimat. Ada banyak Kristen bodoh. Gak senang dengarnya. Kita baca sama-sama. Amsal 9 ayat yang ke-6. Untuk mengerti panggilan ini, kita jangan jadi orang bodoh. Maaf kalau kalimat ini seperti itu, karena di Alkitab sendiri dituliskan di Amsal 9 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Amin. Ya, jadi nggak saya ngarang-ngarang ya. Buanglah kebodohan. Ini kebodohan, saya bukan ngomongin soal IQ saudara. Tidak, tetapi ini bicara soal spiritual. Karena lanjutan dari ayat itu, maka kamu akan hidup. Hidup itu bicara tentang roh. Kalau kau mati di dunia ini, maka ada dunia yang berikutnya atau kehidupan yang berikutnya. Amin. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Esau kan bodoh kan? Dia tukar hak kesulungannya dengan semangkuk kacang. Makanya ada Kristen orang bodoh, Kristen bodoh. Saya belum sempat buat ini di vlog saya karena saya jarang buat vlog memang. Tapi saya mau buat hari ini judulnya Kristen bodoh. Untuk kita dipilih oleh Tuhan, udah sadar kita bahwa tadi di ayat yang kita baca, di dalam waktu kita masih anak-anak, Tuhan sudah menentukan siapa saudara dan saya. Tergantung kita, apakah kita ini mau melakukan panggilannya Tuhan atau tidak. Jadi bukan karena engkau baik sama orang, bukan karena perbuatanmu maka engkau Tuhan panggil, bukan. Karena orang yang dipanggil Tuhan pasti berbuat baik. Amin. Kalau mau baik, lebih banyak orang di luar sana lebih baik dari saudara. Apalagi soal memberi. Betul atau tidak? Tapi masalahnya apa perbedaannya dengan kita? Hari ini saya mau bilang, buanglah kebodohan. Kalau mau dibuang, pernah dengar, buanglah sampah pada tempatnya. Kutanya, siapa yang buang sampah? Yang punya sampah lah membuang pada tempatnya. Artinya, kebodohan itu pasti ada tempatnya kita. Kenapa kita disebut bodoh? Itu pertanyaannya. Buanglah kebodohan. Karena apa selanjutnya ini? Dan ikutilah jalan pengertian. Kita akan menjadi orang bodoh di mata Tuhan karena apa? Mari kita baca di dalam Amsal 19 ayat yang ke-3. Amsal 19 ayat ke-3. Perhatikan. Ya, 1, 2, 3, ya. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Nih orang-orang yang bodoh. Tahu nggak gusar? Resah, galau. Orang yang sudah mulai marah-marah sama Tuhan itu orang yang bodoh. Garis bawahi. Saya nggak mau pakai bahasa yang lain, saya pakai kalimat yang sesungguhnya. Orang yang suka marah-marah sama Tuhan itu orang yang bodoh. Banyak penyebab orang yang marah sama Tuhan. Tuhan, aku kok lahir di keluarga ini, marah sama Tuhan. Tuhan, aku udah melayani tiap hari Minggu. Tuhan, aku udah bantu Bapak Gembala. Aku udah bantu mamaku. Aku
gak suka kayak gini Tuhan, Tuhan gak adil, marah sama Tuhan, bodoh itu. Kenapa? Kenal siapa Tuhan? Tiap hari Minggu kalian dengar cerita firman Tuhan. Lagu tadi bicara tentang apa? Tuhan penolongku. Amin. Dia Raja. Ada judul lagu tadi, Dia Raja kan? Tuhanlah apa? Mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Tuhan yang beri hidup malah marah-marah sama Tuhan. Itulah orang bodoh. Esau tahu dia bahwa dia anak sulung, tetapi demi semangkuk kacang merah dia menjadi bodoh. Anak-anak Tuhan gara-gara masalah dikit menjadi orang bodoh. Putusin pacar, marah sama Tuhan. Aku bunuh diri aja Tuhan. Aku gak siap dengan semua ini. Kamu Kristen bodoh atau bukan? Diputusin pacar, bersyukur, bilang terima kasih Tuhan dia putuskan aku. Karena apa? Tuhan udah siapkan yang lebih baik dari dia. Karena apa? Kita bodoh waktu kita mau bunuh diri. Hanya dialah Tuhan satu-satunya dalam hidupku. Tidak ada yang lain. Udah kudoakan dia Tuhan. Dalam ibadah kudoakan. Kalian datang ke tempat ini mau cari jodoh atau apa? Kalian datang ke sini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan menipu Tuhan. Hari ini jauh datang ke sini. Jadi saya nggak mau main-main untuk hal-hal yang seperti ini. Banyak Kristen bodoh. Terserah saudara mau buat itu di status IG saudara, saya akan buat hari ini. Semoga bisa. Kristen bodoh. Kenapa? Dikatakan Kristen bodoh. Kebodohan menyesatkan jalan orang. Menyesatkan jalan artinya apa? Dia nggak sampai ke tujuan. Pertanyaan, tujuan saudara apa untuk datang ke tempat ini? Seringkali kita menjadi Tuhan atas Tuhan. Tuhan atas Tuhan, tahu nggak Tuhan atas Tuhan? Kau datang hari ini berdoa minta Tuhan ubahkan nasibku. Kau nggak pernah kerja, berarti kan Tuhan. Engkau nggak pernah mau sungguh-sungguh. Memuji Tuhan pun setengah-setengah mulutnya. Ini hari ini aku pikir tadi mau mulai ngantuk ya, tapi malah makin melek matanya. Mungkin karena judulnya agak keras kali ya. Apa yang dimaksud pendeta ini? Apa Kristen bodoh? Ya, banyak Kristen bodoh. Di sini nggak ada. Semoga. Tapi kalau engkau pernah marah sama Tuhan, minta ampun hari ini. Karena kebodohan membuat kita gusar hati kita kepada Tuhan. Asal mau menyembah Tuhan, Tuhan jahat. Asal mau datang ke hadirat Tuhan, Tuhan jahat. Itu bodoh. Bodoh gak? Bodoh. Ini bukan soal IQ-mu. Aku ranking 1 kok. Iya, aku ranking 1 di sekolahmu, tapi kau paling bodoh di mata Tuhan. Kenapa? Kau gak bisa menyembah Tuhan. Dia adalah rajamu. Dia adalah penciptamu. Dia yang menuliskan hidupmu. Dia yang merangkai hidupmu. Dia adalah yang membentuk bejana tanah liat. Masa engkau dia gak bisa menyembah Tuhan dengan benar? Bodoh. Tapi hari ini bagaimana supaya kita gak jadi bodoh? Itu penting. Jelas kenapa kita disebut bodoh? Kalau mulai hari ini engkau pulang dari tempat ini, engkau masih bilang Tuhan jahat, engkau adalah masih orang yang sama yang waktu kau datang ke tempat ini. Engkau bodoh. Saya nggak pernah berani bilang anak saya bodoh, karena anak saya selalu ajari tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau mereka berantem, mereka selalu minta maaf, berdamai. Saya nggak mau menjadikan mereka orang bodoh, karena mereka punya Tuhan. Amin. Berapa banyak kita di sini yang berantem sama teman, tiba-tiba akhirnya marahnya sama Tuhan. Kalian yang berantem kok Tuhan yang kena? Terlalu sakit dia buat. Sakit itu kan masalah lu.
bilang cinta sama Tuhan, baca Alkitab nggak pernah. Surat pacar tiap hari dibaca. Tiap hari, padahal tulisannya sama aja. Alkitab kan sama aja tulisannya. Baca dong. Mau baca Alkitab? Berarti kau nggak jadi bodoh. Karena hanya orang bodoh yang nggak mau baca Alkitab. Karena kau bohongi. Karena orang yang baca Alkitab berarti dia cinta sama Tuhan. Tiap hari baca ayat Alkitab. Kami di sana yuk, kan susah buat program. Program kami apa tau nggak di sana? Baca Alkitab. Jadi hari-hari ini pandemik membuat anak-anak muda harusnya semakin dekat sama Tuhan. Program gak usah buat pusing-pusing buat program, baca Alkitab. Mati pun waktu pandemik Tuhan udah dekat sama kita. Takut mati? Loh, matilah jalan sampai ke surga. Karena orang yang udah tahu bahwa dia mati nanti ada di sana, dia gak takut mati. Tapi dia kalau udah takut mati, berarti banyak kali kebodohan yang dibuat di dunia ini. Apa? Gusar hati terhadap Tuhan. Ngapain takut mati? Karena apa? Siap ini langsung ketemu Tuhan. Saya rindu menjadikan anak-anak muda ini militan. Militan tahu ya? Berani untuk menyatakan kabar baik. Amin. Amin teman-teman. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Di dalam bacaan kita yang berikutnya ya, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Beberapa waktu lalu kita bicara soal hari pencurahan Roh Kudus, betul? Orang yang menolak Roh Kudus adalah kebodohan. Mungkin ada yang bingung, siapa Roh Kudus? Nanti gembala kalian akan jelaskan. Tapi orang yang menolak Roh Kudus itu adalah kebodohan. Kenapa? Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus mengajar. Amin. Lah kalau orang menolak Roh Kudus berarti bodoh. Oke, kita baca di dalam Efesus 5 ayat 17. Bisa? 1, 2, 3 ya. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang gak bodoh adalah orang yang berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jadi kalau dia diputusin pacar, dia mikirnya gini, ya diputusin. Oke, Tuhan, kenapa aku diputusin? Nih, orang yang mau mencari kehendak Tuhan. Oh, rupanya kalau aku putus sama dia, karena memang dia bukan yang terbaik untukku. Katakan amin. Itu baru ngerti rencana Tuhan. Tuhan, kenapa aku gagal kerja? Aku udah melamar sana sini, gak kerja-kerja aku Tuhan. Oh, karena ada pekerjaan yang memang Tuhan rancangkan buatku yang terbaik. Amin. Dalam Yeremia dikatakan 29 ayat 11, katakan apa? Rancanganmu bukanlah rancangan. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya apa? Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik buat saudara dan saya. Amin. Untuk itu engkau jangan bodoh, tetapi apa? Berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jadi waktu engkau gagal melamar kerja, waktu engkau posisi gagal, apalagi membangun hubungan dengan seseorang, waktu engkau gagal masuk sekolah ini dan itu, waktu engkau gagal masuk kampus ini, kampus itu, ingat, usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Di situ baru kita disebut kita nggak bodoh lagi. Loh, aku kan ranking 1 Tuhan di sekolahku. Kenapa aku mau gak masuk kampus ini? Itu favorit. Ada temanku yang dia selalu nilainya paling bawah, bahkan ranking terakhir, masuk pula dia ke sana. Mengerti rencana Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanku. Amin. Emang kalau kamu masuk nanti di kampus yang kau dambakan, emang kau jadi apa? Mikir gak? Jangan-jangan memang Tuhan izinkan kau di kampus yang mungkin gak terlalu terkenal, tapi kau jadi berkat di kampus itu. Mungkin kau di satu tempat, engkau tidak diterima di pekerjaan ini, tapi engkau di pekerjaan yang lain apa? Tuhan maksud supaya engkau menjadi hamba Tuhan di sana.
Hamba Tuhan itu gak selalu jadi pendeta kan? Engkau jadi hamba Tuhan di dunia pekerjaanmu, engkau jadi hamba Tuhan di dunia kerjamu, di sekolahmu engkau jadi hamba Tuhan. Maka Maria Magdalena berkata, ya Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Dan kalau engkau dipanggil jadi pendeta, ya puji Tuhan. Amin. Mulai mengerti panggilannya. Oh iya ya, aku kenapa gagal kemarin? Ternyata Tuhan mau bawa aku ke sini. Nanti oh iyanya itu belakangan kan, sering kan? Terus kalau engkau lagi kena sakit penyakit hari ini, apalagi kau kena COVID, orang selalu ejek. Saya mau katakan, COVID itu virus, sama kayak influenza. Jadi janganlah bully teman-temanmu yang kena COVID. Berdoa buat mereka. Amin. Dan kalaupun kamu yang kena hari ini atau kapanpun, percaya ada Tuhan juru selamatmu. Ada Tuhan penolongmu. Dan hari ini kita belajar sama-sama. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Engkau gak bisa mengerti kehendak Tuhan dengan perbuatanmu, dengan logika IQ yang mungkin di atas rata-rata. Engkau gak bisa mengerti. Tapi engkau butuh satu yang namanya apa? Roh Kudus. Ayat 18. Ayat 18. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. 5 ayat 18 ya, betul ini dia. 1, 2, 3 ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Amin. Lihat ini, ada persamaan di antara kedua ini. Mabuk anggur, penuh roh. Mabuk sama penuh itu sama-sama artinya dikuasai. Ya, saya nggak usah jabarkan bahasa aslinya apa gitu ya. Arti dari kedua, mabuk, kalau orang mabuk itu dikuasai. Penuh artinya dikuasai. Mengerti nggak arti dikuasai? Siapa di sini pernah lihat orang mabuk? Boleh angkat tangan? Lihat orang mabuk. Benar-benar mabuk ya? Angkat tangan tinggi-tinggi, aku mau tahu dulu. Yang pernah lihat orang mabuk? Oke. Ini benar-benar mabuk atau enggak? Mabuk. Oke, aku mau tanya dulu deh. Orang mabuk itu kayak mana? Apa yang kamu? Gak usah bilang siapa yang mabuk. Cukup kasih tahu kayak mana orang mabuk. Poyongan gak jelas, ngomongnya jelas. Apa yang dia bilang? Oke, bertolak belakang gak dengan hidup aslinya? Bertolak belakang. Setuju? Orang yang mabuk anggur menimbulkan hawa nafsu. Maaf, hawa nafsu ini bukan bicara seks saja, tetapi bisa saja orang yang menimbulkan hawa nafsu, yang biasanya dia gak suka marah, bisa-bisa dia marah. Itu orang mabuk. Betul? Dia biasanya gak pernah menangis, gara-gara mabuk dia bisa nangis sejadi-jadinya. Gak biasa ngomong, nyeloteh aja terus. Karena apa? Dikuasai. Yang menguasai siapa? Anggur. Karena apa? Pikirannya gak bisa dia kontrol. Nah, yang kedua ada apa? Penuh dengan roh. Dikuasai oleh roh. Dikuasai oleh roh berarti roh yang mana? Roh Kudus. Kalau dikuasai oleh Roh Kudus, berarti apa yang ada di depan? Kita akan lihat seperti apa orang-orang yang dipenuhkan dengan roh. Hari ini, mintalah Tuhan memenuhi hidupmu. Mintalah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Maka engkau gak akan jadi orang bodoh. Amin. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus? Apa yang akan terjadi? Yuk kita lihat sama-sama ayat 19. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, dia akan dikuasai. Sama apa? Lihat ayat 19. 1, 2, 3 ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Yang pertama, orang yang dikuasai roh, ngomongannya itu memuji. Jadi kalau ada orang yang hidupnya suka memaki-maki orang, berarti nggak pernah dia penuh dengan roh. Haleluya. Jadi kalau di gereja bisa orang bisa berbahasa lidah, dipenuhkan Roh Kudus, tapi realitanya dia masih berkata-kata kotor di luar, berarti dia tidak dikuasai oleh roh. Mengerti maksudnya? Makin pintar kita kan? Buanglah kebodohan.
Jadi gak usah lagi tanya gembala, kenapa kok dia ngomong gitu? Karena dia tidak dikuasai oleh roh. Kalau ada orang yang kau lihat melayani di depan, manisnya minta ampun, terus kemudian di luar hidupnya pahitnya minta ampun, berarti dia tidak dikuasai oleh roh. Gak usah tanya orang lagi. Dan itu adalah Kristen bodoh. Kenapa? Hidupnya tidak dipenuhi oleh roh. Karena orang yang dipenuhi dengan roh, ngomongannya apa? Pujian. Suka dipuji gak? Oh, gak ada yang suka dipuji. Suka gak dipuji? Oke, sekarang bilang kanan kirimu, hari ini engkau begitu luar biasa. Jangan bersentuhan ya, protokol kesehatan. Ya. Kulihat hari ini kau keren kali, cantik kali hari ini. Nggak ada yang kayak kau hari ini. Mantap kali kau hari ini ya. Terbaiklah kawan. Oke. Enak nggak? Ketimbang kamu ngomong jelek kali kau. Ya ampun, dia dari rumah dengan setelan bagus-bagus, tiba-tiba sama jelek kali bajumu. Seleramu jelek. Tapi kalau engkau dikuasai Roh Kudus, maupun seleramu itu nggak sesuai dengan dirimu, kalau engkau lihat orang lain udah menampilkan yang terbaik dari dirinya, apa salahnya engkau berkata memuji dia? Amin. Senang dipuji? Pujilah orang-orang. Amin. Itu baru betul. Kita seringkali posisinya seperti ini. Saya seleranya kayak gini. Terus saya nggak lihat orang tuh nggak pakaian kayak gini. Terus saya bilang jelek kali kawan ini. Didengarnya pula, kecuali bisik-bisik. Tapi bisik-bisik kedengaran. Jelek kali kawan ini. Parah itu. Keluarkanlah dari perbendaharaan katamu kata-kata yang membangun. Katakan amin. Orang yang dipenuhkan Roh Kudus. Jadi gak usah kamu bingung, aku dipenuhkan Roh Kudus atau enggak ya? Kamu bisa identifikasikan bahwa kamu dipenuhkan Roh Kudus. Amin. Setiap hari kata-kata pujian yang keluar. Terima kasih Tuhan. Amin. Wow, hari ini aku luar biasa Tuhan. Aku bisa menikmati Tuhan. Luar biasa Tuhan. Tiap hari dia optimis dalam hidupnya. Tidak ada kata-kata yang pesimis. Aduh kok kayak gini ya Tuhan. Nah itu orang bodoh lagi muncul. Saya lihat senyumnya udah mulai beda. Tadi waktu saya naik ke depan ini nggak ada senyum ya. Ini udah mulai senyum, udah mulai ngerti dia artinya. Puji Tuhan. Mau dipenuhkan Roh. Puji Tuhan. Yang kedua, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah ini yang paling susah aku menerjemahkannya. Kayak pemimpin pujian berapa kali bilang, ayolah, kok lemah sekali kalian kata. Memang dia udah semangat kali di sini. Tapi memang aku juga nggak bisa bilang. Kalau yang lain nggak bisa lompat kayak gitu, itu nggak segenap hati. Aku pun bingung kan. Tapi saya yakin kalau Roh Kudus yang memenuhi saudara, pemimpin pujian nggak akan ngomong kayak gitu lagi. Pasti dia bilang, wah saya melihat saudara. Nah ini belajar nih dari pemimpin pujian. Wah saya lihat saudara-saudara semangat kali hari ini. Amin. Nah kalau dia bilang, aduh belum kulihat semangatnya. Yang semangat tadi, udah semangat ya Mbak. Masa kau bilang ya Mbak semangat? Ya kan? Kenapa? Mencakup semuanya ya kan? Betul gak sih? Bertobat. Diampuni hari ini. Gak apa-apa ya. Kenapa? Itu perkataan yang harus membangun hidup orang lain. Aduh lemas sekali buat saudara. Memang kayak kita udah oke ya kan? Tapi kata-katanya, aduh lemas sekali betul ya saudara. Lemas, aku ini udah semangat loh dari tadi. Kalau aku memang gak mau lompat karena aku jaga tenagaku. Karena satu pemain tamborin udah lemas. Ya kan? Karena aku udah lihat ini tadi. Teman-teman udah ngangkat tangan tinggi-tinggi lagi nih. Udah habis tenaga. Daripada dia aku habis tenaga juga, mendingan aku diam saja. Ada orang yang nggak mengekspresikan segenap hati, tapi saya yakin orang yang mengekspresikan segenap hati, dia bernyanyi, memuji Tuhan, nggak lihat kanan kiri. Itu dia nggak lihat, orang ini tepuk tangan, aku tepuk tangan juga. Dia nggak ikut-ikutan, karena apa? Dia sadar sedang menyembah siapa. Amin. Sadar nggak hari ini kau menyembah siapa? Tuhan. Bukan WL yang kalian sembah kawan. Kita sama-sama menyembah Tuhan.
Katakan amin. Bukan pemain musik kalian sembah di sini. Setuju pemain musik? Pemain musik pun bukan menyembah dirinya, harus menyembah Tuhan. Kita luruskan yang bengkok. Kalau salah selama ini, luruskan. Maka hari ini kau datang dengan segenap hatimu. Yang ketiga, ayat 20. Ayat ke-20. Ya. Bisa baca 1, 2, 3 ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur. Orang yang penuh dikuasai oleh Roh Kudus, bukan hanya dia bisa berkata-kata memuji orang lain, karena banyak orang memuji, ada 3 ini ya kalau orang muji. Ya kan? Karena ada kepentingan. Baikkan aku ya. Mantap kali kok hari ini. Yang kedua, memang karena dia lagi jatuh cinta makanya dipuji-puji. Tapi memang ada orang yang suka memuji karena itu tulus dari hatinya. Pilih yang mana, terserahmu. Mau jadi Kristen bodoh atau enggak? Katakan amin. Ucaplah syukur senantiasa. Bagaimana ucapan syukur? Kalau kau sakit pasti kau langsung, Tuhan, aku sakit. Bilang terima kasih Tuhan. Lewat sakit ini aku bisa mengenal Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Mantap gak? Itu baru orang yang benar, dikuasai oleh Roh. Waktu dia sakit, mau sakit hati, kecewa, ucaplah syukur. Terima kasih Tuhan, kalau dia sudah mengecewakanku, aku tahu ada yang terbaik yang Tuhan berikan. Itu orang yang mengucap syukur. Gokil gak itu? Gokil menurut saya. Jadi gak usah melihat gokil tuh. Kalian mau lihat orang hebat, kalian itulah orang hebatnya. Kalian gak usah terlalu suka muji-muji orang, hebat kali ya Instagram ini, si ini hebat, dia hebat. Gak apa-apa, mereka memang udah hebat. Tapi jangan lupa, kau harus sadari kau pun orang hebat. Karena orang hebat, dia mampu dikuasai oleh Roh Kudus, dia mampu melakukan hal-hal yang hebat. Bisa memuji orang, itu hal yang hebat. Bisa bernyanyi kepada Tuhan dengan segenap hati, itu orang hebat. Bisa mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan. Walaupun kau lagi sakit, kau berkata terima kasih Tuhan. Walaupun kau kehilangan orang yang kau cintai, misalnya ada orang tuamu yang meninggal, atau apapun yang terjadi dalam hidupmu, hari ini kau berkata Tuhan kau baik. Maka di situ adalah bukti kau orang paling hebat di mata Tuhan. Amen. Untuk itulah kau dipanggil Tuhan. Amin. Amen. Dan yang terakhir, yang keempat, ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini ada 2. Ya, orang rendah hati ini ada 2. Gak sombong ya aku, biasa. Aku ini biasa aja ini, ya kan? Tapi tanduknya di belakang kayak ini mah. Baik loh, aku baik. Orang baik gak usah bilang-bilang kawan. Orang yang rendah hati gak perlu kau bilang-bilang, aku rendah hati ya. Ada orang bilang, aku gak sombong. Aku lagi ngobrol ini bukan mau bilang sombong ya. Maaf ya, aku bukan mau bilang sombong. Padahal udah sombong kawan ini. Makanya orang yang rendah hati di ayat ini apa? Didasari apa? Di dalam takut akan Kristus. Jadi kalau kau lagi ngobrol, siapa namanya? Iya, Angel. Halo Angel. Waduh, kamu ini baik sekali hari ini ya, bla 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 bla, ya kan? Tapi di belakang Angel. Berarti dia nggak takut akan Kristus. Karena orang yang takut akan Kristus, mau di depannya, mau di belakangnya, dia tetap ngomong yang sama. Kalau orang yang suka ngomong di belakang-belakang beda dengan yang di depan, itu orang yang gak takut sama Tuhan. Bodoh. Tuhan bukan manggil kita untuk jadi orang bodoh.
Tuhan manggil engkau untuk menjadi alat, menjadi saksinya. Saya yakin orang yang suka berkata memuji akan menjadi saksinya Tuhan. Saya yakin orang yang suka bersyukur, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segala hati akan menjadi saksi. Saya yakin juga orang yang suka merendahkan diri, bukan karena mau dibilang wah keren ya dia, enggak, tapi karena takut akan Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang menjadi saksi dimanapun dia berada. Tuhan Yesus berkati. Saya tidak panjangkan. Kalau masih ada waktu, saya mau berdoa buat saudara. Anak muda, kau datang hari ini, maaf. Kalau kau mau jadi Tuhan atas Tuhan, ini bukan tempatmu. Kamu jangan jadi Kristen bodoh. Kenal siapa Tuhan. Jujur saya sampai hari ini, setiap kali mau menyampaikan firman Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku terbatas Tuhan. Aku gak mampu Tuhan. Tapi Roh Kudus yang memampukan. Waktu engkau mulai pekerjaanmu, mulai bersama Tuhan. Bukan harus dilihat orang engkau berdoa, baru engkau mau berdoa. Bukan kau harus dilihat orang, baru engkau mau baca Alkitab. Tapi di saat dimana engkau mengenal Tuhanmu, maka engkau akan lakukan. Maka di situ engkau disebut bukan Kristen bodoh lagi, tetapi engkau menjadi Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Esau anak pertama. Tapi kenapa bukan Esau yang meneruskan, yang akan keturunannya, lahir dari keturunannya adalah seorang yang disebut anak Allah. Bukan soal kamu lahir di mana, bukan soal perbuatanmu berapa banyak, tapi hari ini maukah engkau dikuasai oleh Roh Kudus? Pilihan ada di tanganmu. Gak usah tanya lagi, kapan Tuhan kau berikan Roh Kudusmu? Waktu 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke sorga, Dia memberikan rohnya kepada kita. Pertanyaannya, maukah engkau membuka hatimu kepada Roh Kudus? Pemain musik boleh maju. Hari ini, maukah kamu membuka hati untuk Roh Kudus? Maukah engkau dikuasai oleh Roh Kudus? Roh Kudus akan memimpinmu kepada kebenaran. Di saat engkau dikecewakan, engkau mampu berkata, Tuhan, engkau baik. Di saat engkau gagal, engkau berkata, Tuhan, engkau baik. Katakan amin. Maka kita bukan lagi Kristen bodoh. Tapi Tuhan memilihmu, memanggilmu menjadi alat kepunyaan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Rohmu yang hidup memenuhiku, jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu.
Shoot